Mengapa ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka? Cermin pertarungan Kejagung versus Polri. Polisi telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU pada Sabtu 11 Juli. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, setelah penetapan Febri sebagai tersangka, Polri melimpahkan penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat Febri ini ke Kejaksaan Agung. 3 kasus itu adalah dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Febri juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski sudah berstatus tersangka, Febri disebut belum ditahan. Polisi sudah menggeledah money changer dan cafe The Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menyita uang senilai 60 miliar rupiah hingga sebuah rumah mewah di kawasan Bogor, Jawa Barat yang belakangan diakui Febri memang miliknya, di mana ditemukan 74 kg emas batangan dan uang dengan nilai total sementara 479 miliar rupiah. Kedua, menarik apa yang dikomentari mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam cuitan di X pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Silahkan berlomba untuk saling bongkar korupsi, itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Cuitan tersebut mengungkapkan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, kasus Febri sebagai bagian dari Kejagung dan kasus BGN MBG yang menyeret Purnawirawan Bintang 2 Polisi, Irjen Pol Sony Sonjaya, ex-wakil Kepala BGN, dan seorang Jenderal Bintang 1 aktif, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Ia ditetapkan sebagai tersangka ke-7 oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 2 Juli 2026. Mahfud MD secara terbuka menyebut dirinya senang saat orang-orang terdekat Presiden Prabowo bertengkar dan saling membongkar kasus korupsi satu sama lain. Hal itu diungkap Mahfud dalam program Siniar Gaspol Kompas.com yang diungkap pada Senin 29 Juni 2026. Saat itu Mahfud menjawab seputar adanya indikasi orang-orang terdekat Prabowo melakukan perang politik di balik kasus-kasus hukum. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya. Bagus kalau saya bongkar saja, satu bongkar, biar hancur, setan ketemu setan, ungkap Mahfud. Kita setuju siapapun yang korupsi harus disikat habis. Ketiga, selain aspek hukum terkait pemberantasan korupsi, harus juga difahami ada aspek politik dalam kasus ini. Menarik analisis yang disampaikan pengamat dan praktisi intelijen Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam sebuah podcast bahwa tindakan polisi saat ini dengan mentersangkakan Febri karena mereka melihat ancaman kepada eksistensi status hukum ex-Presiden Jokowi dengan sepak terjang Febri sebagai Jampitsus yang dulunya loyal ke Jokowi tapi sekarang ke Presiden Prabowo dan dekat dengan adik Presiden yaitu Hasim. Rajasa menyebut dalam kasus korupsi di Pertamina, di mana Ahok menyatakan ke hakim kalau berani panggil Jokowi, dan dalam kasus Nadiem dia menyebut nama Jokowi. Maka bila Febri dibiarkan akan membahayakan posisi Jokowi. Apalagi dalam isu pergantian Jaksa Agung, di mana salah satu yang diduga kuat berpeluang dan konon sudah dipanggil Presiden adalah Jampitsus Febri kala itu. Menurut Rajasa, ditengarai Febri yang dulunya loyal ke Jokowi dianggap kubu Jokowi sebagai pengkhianat. Maka Febri harus diamputasi. Salah satu caranya adalah melalui tanda kutip cara penegakan hukum dengan penggeledahan dan pentersangkaannya dalam kasus korupsi dan TPPU. Febri diyakini memiliki kartu as terkait dengan peran Jokowi dalam kasus Jiwasraya yang melibatkan Bakri dan Asabri yang melibatkan Airlangga yang akhirnya dijadikan pintu bagi Jokowi menguasai Partai Golkar melalui Bahlil. Ini mengindikasikan pertarungan para elit penguasa yang tidak ingin kehilangan akses dan kontrol pada kekuasaan saat ini. Keempat, analisis pengamat militer dan intelijen Dr. Slamet Ginting terkait kasus Febri ini bahwa kasus ini tidak cukup dilihat dari konstruksi hukum semata, tapi juga harus dilihat dari konstruksi politik. Menurut Ginting, diduga ada pertarungan elit antara rezim lama dan rezim baru.
Di satu sisi ada Presiden Prabowo, Kejagung, dan TNI. Di sisi lain ada ex-Presiden Jokowi, Polri, dan KPK. Ada pula indikasi peran Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk pemerintah Prabowo untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dengan fokus ke kebun sawit ilegal dan pertambangan ilegal di kawasan hutan. Ketua pelaksana Satgas adalah Jampitsus Febri pada saat itu. Hingga Agustus 2025, Satgas PKH berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektar lahan. Sebagian dialokasikan untuk konservasi dan ketahanan pangan, sementara jutaan hektar lainnya dalam proses administrasi. Hasil ini diyakini mengusik terutama para oligark hitam dan para elit politik, terutama dari aparat polisi berbintang maupun purnawirawan yang diduga menjadi backing pertambangan ilegal. Kelima, rangkaian panjang berbagai kejahatan korupsi ini, terutama kasus Jampitsus menjadi tersangka, dan tersangkanya Jenderal Polisi dalam kasus MBG-BGN mengingatkan kita karena kita semua sering lupa bahwa ini baru gunung es dari persoalan yang lebih dalam. Akarnya adalah transaksi politik ala sistem demokrasi yang serakah dan mahal yang senantiasa membuat para penguasa di setiap rezim berpotensi dan bernafsu memanfaatkan peran aparat hukum, terutama jaksa dan polisi, di samping memanfaatkan KPK dan tentara. Bahkan di antara elit saling sandera. Maka kita harus terus mengingat, bersuara dan mengawasi berbagai kasus korupsi ini terutama di pusat kekuasaan dan oleh elit penguasa yang ujungnya tetaplah rakyat yang selalu sengsara dan menderita. Ada pernyataan dari sastrawan Cekoslovakia, Milan Kundera, "The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting." Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Ia mengingatkan kita bagaimana penguasa dapat menggunakan semua media dan sarana untuk menghapus memori kolektif publik agar penguasa itu tetap mengontrol dan mengendalikan pikiran masyarakat. Di samping itu, perulangan berbagai kejahatan korupsi di elit kekuasaan ini mulai dari kasus Jampitsus, hakim, polisi, tentara, sampai menteri, hingga yang paling baru terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan 15 orang kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota sampai Juli 2026 ini mengingatkan kita kepada pernyataan Hannah Arendt, pemikir Amerika tentang banality of evil, di mana kondisi atau pemikiran yang menganggap suatu kejahatan, keburukan, atau penyimpangan termasuk korupsi dan semua aspeknya sebagai sesuatu yang biasa atau wajar. Jelas korupsi baik harta, korupsi hukum, apalagi kemudian korupsi kekuasaan bukan hal yang biasa dan wajar. Pak Presiden, buktikan Anda di garis paling depan pemberantasan korupsi sampai tuntas dan tidak pandang bulu. Tidak perlu sampai ke Antartika, tapi mulailah dari antar kita, yaitu para elit di sekitar Anda. Kami, rakyat, akan mengawasi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.